Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau melayakkan kami datang ke hadapan-Mu untuk beribadah bersama-sama, untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itulah kebenaran, firman-Mu itulah kebutuhan bagi jiwa kami. Kami merindukan setiap jemaat yang hadir, maupun setiap jemaat yang mengikuti secara online mendapat berkat yang sama, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang tidak terbatas, yang dapat menjangkau setiap manusia. Pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu, supaya dapat berkata-kata sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Kita baca dalam bentuk responsoria. Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat 15. Saya akan baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Tema khotbah kita, kebenaran tak terbendung. Kebenaran tak terbendung. Ketika Tuhan Yesus bangkit, waktu hari Paskah, ada prajurit yang menjaga. Jadi waktu itu yang menjaga kubur Yesus itu prajurit yang sangat tangguh, prajurit Romawi. Prajurit ini kalau namanya prajurit itu tidak bisa tidur. Dia harus siap siaga menjaga 24 jam tanpa tidur. Karena itu tugas yang diberikan kepada mereka. Saudara, perhatikan ini, betapa pentingnya. Kenapa orang mati dijaga? Biasanya kan orang mati nggak punya kekuatan. Coba bayangkan kuburan-kuburan itu mana ada dijaga, ya. Tapi kenapa kuburan Yesus dijaga ketat oleh para prajurit Romawi yang tangguh? Karena ada di situ yakin nggak yakin mereka. Ada setengah yakin. Misalnya kalau nanti dia bangkit atau tidak, itu imam-imam masih bimbang, masih ragu. Sehingga kubur Yesus ini dijaga oleh prajurit supaya tidak dicuri. Mereka bukan meyakini bahwa nanti akan bangkit, enggak. Tetapi yang mereka takutkan justru mayat. Mayatnya yang dicuri, lalu mereka akan katakan dia bangkit. Ini yang dikhawatirkan oleh para imam. Para imam yang tahu Taurat, yang menghafal Taurat. Orang-orang Farisi yang tahu semua hukum-hukum Taurat. Tetapi tentang kebangkitan, mereka tidak yakin. Justru mereka
menjaga ketat kuburannya dengan alasan supaya jangan dicuri. Jangan dicuri mayatnya. Untuk apa mayat ya? Untuk apa mayat? Kok mayat yang ditakutkan? Tetapi itu yang ada di dalam pikiran imam-imam. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam, ini pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan imam ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Harus ada prajurit menjaga ketat. Tidak ada keuntungan di dalamnya. Tapi ada hal tersembunyi. Ada di dalam pikiran imam-imam ini hal yang tersembunyi. Apa yang sedang di dalam pikiran mereka? Mereka mau menjaga supaya Yesus ini tidak dikatakan bangkit. Karena waktu Yesus hidup, dia sudah cerita kepada murid, dia sudah sampaikan kepada banyak orang bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Lalu imam mau menutupi ini. Jangan sampai mereka nanti berkata Yesus bangkit padahal dicuri. Jadi politik ya. Itu tandanya orang yang tidak percaya. Jadi orang yang tidak percaya hidup dalam politik. Dan politiknya itu tidak menguntungkan dia. Tidak ada keuntungan apa-apa padanya. Justru orang percaya akan kebangkitan yang mendapat keuntungan. Nah, waktu prajurit-prajurit menjaga kuburan, ada hal yang positif. Ada hal yang positif ya, kita bisa perhatikan. Apa positif ketika prajurit menjaga kubur Yesus? Ini prajurit-prajurit ya. Pada hari ketiga, seorang malaikat datang dengan pakaian yang putih berkilauan, menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Ini malaikat Tuhan datang dari sorga, menggulingkan batu penutup kubur Yesus, dan mereka saksi mata. Kalau nggak dijaga berarti nggak ada yang lihat. Tapi ketika prajurit menjaga kubur, mereka menyaksikan bagaimana malaikat menggulingkan batu. Berarti benar-benar kubur Yesus itu kosong, terbuka, bukan dicuri. Tetapi ada malaikat yang berperan menggulingkan penutupnya. Kalau perempuan gak sanggup, karena batu ini sangat berat dan dimeterai. Tidak bisa siapapun membuka. Tetapi malaikat tidak ada yang bisa menahan. Malaikat yang turun dari sorga tidak ada yang bisa melarang untuk membuka batu ini. Sehingga batunya terbuka, mereka ketakutan. Para prajurit melihat malaikat dari langit dan menggulingkan batu penutup kubur Yesus dengan sangat ketakutan. Saksi mata melihat sendiri. Kalau tadi kuburnya dibiarkan, waktu Yesus bangkit gak ada yang melihat. Tapi karena ada prajurit yang menjaga, mereka menjadi saksi mata melihat bagaimana kubur itu terbuka, batu yang besar bisa terbuka. Itu hal positif ya. Walaupun tadi rencana imam itu secara politik, tetapi keuntungannya mereka menjadi saksi mata. Yang kedua, waktu mereka menyaksikan malaikat ini begitu berkilau, malaikat aja berkilau ya, apalagi Tuhan. Pakaiannya berkilau sekali, membuat prajurit ini lemas seperti mau mati. Seperti orang mati melihatnya, nggak tahan. Mereka sangat ketakutan dan seperti orang-orang mati, saudara. Apa biasanya yang membuat kita sangat ketakutan? Melihat apa biasanya kita sangat ketakutan? Melihat hantu ya. Biasanya kita yang paling kita takutkan itu hantu. Tetapi mereka bukan melihat hantu. Mereka melihat para malaikat ini dengan pakaian putih berkilauan, membuat mereka seperti orang mati.
ketakutan sekali. Berarti benar adanya ya. Saudara-saudara, kita harus memakai pikiran kita secara positif. Kalau malaikat aja ikut terlibat, malaikat aja ikut ambil bagian, berperan di dalam kebangkitan Yesus, itu membuktikan bahwa Yesus ini adalah Allah. Sehingga malaikat melayani Allah. Pekerjaan malaikat kan melayani Allah. Berarti kalau kematiannya aja pun malaikat berperan, dia adalah Allah. Yesus itu Allah, sehingga kuburnya tidak bisa dibendung. Kubur Yesus terbuka, batu besar itu menjadi terguling. Apa yang dilihat oleh para prajurit diceritakan kepada para imam-imam. Ini yang melayani di bait Allah. Karena mereka yang suruh ya. Imam-imam yang menyuruh prajurit menjaga kuburnya. Sekarang ketika prajurit melihat kejadian itu, kejadian bahwa kuburnya telah kosong, maka dia datang kepada imam. Dia lapor. Dia katakan, kubur Yesus kosong. Para malaikat datang menggulingkan batu yang besar. Kami ketakutan sekali. Tetapi imam-imam berunding. Mereka berunding, mereka katakan apa? Bagaimana caranya supaya kabar tentang kebangkitan ini tidak tersiar? Kabar kebangkitan ini tidak sampai kepada banyak orang. Mari kita kasih uang. Ya, mari kita berikan uang kepada para prajurit supaya mereka tutup mulut. Tutup mulut untuk apa? Tidak cerita yang benar, tapi cerita bohong. Kan banyak orang kalau dikasih uang mau cerita bohong ya. Bilang nanti gini katanya, supaya kamu dapat uang. Akhirnya dia mau. Prajurit dikasih uang sama imam-imam untuk tutup mulut. Jangan ceritakan apa yang ada, jangan ceritakan kebenaran, tapi sampaikan saja bahwa murid-muridnya telah mengambilnya malam-malam waktu kamu tidur. Ya, ini kebohongan. Muridnya telah mencurinya ketika kamu tidur. Bilang aja seperti itu. Nanti kami yang bertanggung jawab. Nah, kepada Judas dia kasih uang. Kepada prajurit dia kasih uang. Ya, kepada Judas kasih uang untuk menangkap Yesus. Prajurit dikasih uang untuk menutup mulut. Tidak cerita yang benar. Tidak menceritakan kebenaran, tidak menceritakan akan apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Jadi kadangkala uang bisa membuat orang berbohong. Uang bisa menutupi mulut orang berkata yang benar. Itu salah satu prajurit. Maka bagi kita pun bisa ya, bisa karena uang bohong. Misalnya jualan, ya ketika kita jualan demi uang, demi untung, kita katakan belum sampai modal. Ini kan bohong kan? Demi untung itu kan demi uang. Jadi kita kira orang ini aja yang bohong, prajurit yang bohong. Padahal para pedagang juga bisa bohong ya. Coba tanya sebelahnya, kamu pernah bohong demi uang? Pernahkah kamu bohong demi uang? Gitu. Iya. Jadi banyak orang hidup dalam kebohongan demi uang. Ya, pedagang-pedagang banyak bohong demi uang. Udah ada untungnya, tapi dia bilang belum sampai modal, supaya tambah lagi untungnya. Ya, jadi sebenarnya isinya sama. Isi daripada prajurit disuruh bohong dengan para pedagang juga bohong, sama-sama dosa. Ya kan, sama-sama dosa. Demi apa? Demi uang. Jadi banyak kali manusia demi uang jatuh ke dalam dosa. Demi uang, bukan demi nyawa. Demi uang. Rupanya uang ini mahal kali ya. Berharga kali uang ya. Maka demi uang mau berdosa.
Padahal Tuhan sudah mati untuk dosa, tapi kita berbuat dosa. Bayangkan, Tuhan Yesus datang dari sorga mati untuk mengampuni dosa. Manusia demi uang mau berbuat dosa. Jadi bilang sama sebelahnya, mulai sekarang kita bertobat. Jangan demi uang kita berbuat dosa. Jangan demi uang ada kebohongan di dalamnya. Iya. Nah, ada orang yang gak berani tegur sebelahnya. Coba salam dulu lah. Kan gak ada anti-anti salam kan. Salam dulu sebelahnya lalu ngomong. Ya ngomong, jangan demi uang kita berdosa gitu. Supaya kalau diucapkan lama diingat. Kalau nggak diucapkan nanti pulang dari sini lupa. Ya kan? Coba sekali lagi, jangan demi uang kita berdosa. Jangan demi uang kita berbohong. Ini sudah 2 orang kena. 1 murid Yesus, 1 para prajurit. Dua-dua demi uang mereka berdosa. Judas menjual Yesus, prajurit bohong. Dia menceritakan apa yang disampaikan oleh para imam tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat sendiri kok ada malaikat datang. Batu penutup kubur sudah terbuka, tapi dikatakan, ceritakan saja kepada orang bahwa muridnya telah mencurinya. Beda dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang mereka sampaikan. Ini kebohongan. Jadi di dalam kehidupan ini, kalau kita tidak jujur, kalau tidak ada kejujuran, pasti tidak ada ketenangan. Siapa hidup dalam kebohongan, pasti tidak tenang hidupnya. Tapi siapa hidup dalam kejujuran, dia tenang. Karena gak ada dosa, gak ada kebohongan, maka menjalaninya tenang. Coba ada kebohongan, jumpa dengan orang yang dibohongi, dak-dik-duk jantungnya. Jangan-jangan dia tahu. Jangan-jangan dia tahu aku bohong, kan gitu ya. Mana tahu suami bohong sama istri. Lalu Pak, jangan-jangan udah tahu. Padahal Pak katanya ya, ini kopi Bapak. Dia mau ngasih kopi tapi jantungnya sudah gak normal. Karena dibohongi istri. Istri yang sangat mencintai dibohongi. Suami yang sangat mengasihi dibohongi, gitu ya. Akhirnya tidak normal jantung. Maka banyak orang sakit jantung. Ya, hidup dalam kebohongan banyak sakit jantung. Tapi orang yang hidup dalam kejujuran panjang umur. Kenapa? Tenang. Tenang dia, gak ada yang dibohongi. Ya, jadi saudara, para imam ini menyuruh mereka berbohong dan memberi uang kepada para prajurit. Ini prajurit. Ini imam-imam tadi ya. Jadi apa yang disuruh oleh imam, itu yang mereka sampaikan. Bukan apa yang mereka lihat. Sekarang yang sering kita sampaikan yang mana? Yang disuruh orang atau yang kita dengar dari Tuhan? Ini nanti bilang ya, kata orang. Padahal kita sudah tahu kebenaran. Tetapi yang disuruh orang lain itu yang kita ucapkan, bukan apa yang Tuhan katakan. Ya, berarti sama dengan para prajurit. Bayangkan saudara, prajurit tangguh, prajurit disiplin, tapi dalam hal uang. Dalam hal uang dia tidak lagi memakai kedisiplinannya. Dia tidak lagi memakai sebagaimana dia seharusnya sebagai seorang prajurit yang tangguh. Harus taat pada pimpinan. Ini taat pada imam yang membelokkan kabar baik. Ya, jadi kebohongan itu berasal dari imam. Seharusnya imam yang mengajarkan kebenaran. Tetapi kebohongan justru berasal dari para imam. Saudara hati-hati mendengar imam-imam. Ya.
Jangan nanti imamnya mengajarkan kebohongan, ya. Tahu maksudnya imam-imam zaman sekarang? Imam zaman sekarang siapa? Ya, dulu imam, sekarang para pendeta. Jadi hati-hati. Hati-hati mendengar. Jangan nanti salah dengar atau salah yang disampaikan. Kalau salah disampaikan akhirnya tersesat. Tapi kalau benar disampaikan, dengarkan. Jangan yang tersesat didengar, yang benar diabaikan. Yang tersesat cocok, yang benar kurang cocok. Kenapa? Karena benar. Banyak kali orang suka apa yang dengarkanlah apa yang kamu sukai, bukan mendengar apa yang Tuhan katakan. Seringkali kan firman Tuhan ini nggak selamanya yang kita sukai, ya. Nggak selamanya yang kita sukai. Ketika kita ditegur oleh Tuhan, itu kan nggak suka kita. Kenapa ditegur? Kenapa dosa disinggung? Mengapa bukan berkat aja disampaikan? Ya, kalau berkat disampaikan kan yang disukai. Kamu akan diberkati melimpah, amin. Ya, pasti ngomong cepat ya, amin. Dosamu akan menimpa kamu, amin. Enggak gitu ya. Enggak mau. Makanya yang disenangi oleh telinga cepat diaminkan. Yang disampaikan oleh kebenaran sulit diterima. Tapi yang di sini enggak kan? Enggak salah maksudnya. Enggak salah lagi. Ya, sukanya yang mana enak didengar telinga, itu diterima. Padahal yang benar itu adalah yang disampaikan Tuhan melalui Alkitab. Cocok gak cocok di hati kita, kalau itu kebenaran, itu yang harus kita terima. Itu yang harus kita respon. Ya, jadi para imam yang mengajarkan kebohongan. Pernahkah saudara dengar di sini diajarkan kebohongan? Pernah? Tidak. Berarti yang saudara dengar adalah, yang saudara pakaikan adalah yang didengar kebenaran, yang dilakukan kebohongan. Ya terbalik ya. Masa didengar kebenaran tapi nggak diaplikasikan? Prajurit langsung aplikasikan loh. Iya, prajurit itu dengar bohong langsung dia bohong. Kita dengar benar, kenapa nggak hidup benar? Harusnya sama kan? Ketika mendengar kebenaran, lakukanlah kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Kerjakanlah kebenaran. Itu baru sesuai apa yang didengar dengan yang dilakukan. Berarti lebih hebat sedikit prajurit ini ya. Dari kita ya. Lebih hebat dia, apa yang dia dengar itu yang dia kerjakan, bukan apa yang dia lihat. Dia lebih hebat sedikit dalam kebohongannya. Kita lebih bodoh dikit dalam kebohongan, lebih pintar sedikit dalam kebenaran. Ya, setuju? Sedikit aja maksudnya. Ya, hanya sedikit kita lebih pintar. Harusnya berbanding terbalik. Mereka pintar dalam kebohongan, seharusnya kita pintar dalam kebenaran. Karena itu yang diajarkan kepada kita, itu yang kita dengar, harusnya itu yang kita aplikasikan di dalam hidup kita. Ya, saudara, kita teruskan. Kebenaran akan kebangkitan Yesus tak bisa terbendung dengan segala kebohongan. Walaupun imam mengajarkan kepada prajurit supaya dia sebarkan berita bahwa Yesus dicuri oleh muridnya, tetapi kebenaran tetap kebenaran, tak bisa terbendung. Maka sampai hari ini kebenaran akan kebangkitan Yesus tetap diperdengarkan. Banyak orang percaya, banyak orang yang diyakinkan melalui kabar baik ini, walaupun kebohongan juga berjalan.
Jadi dari zaman ke zaman kebohongan itu tetap ada, kebenaran juga tetap ada. Namun siapa yang mau mendengar kebenaran, dia akan hidup bersama Tuhan. Siapa yang mendengar kebohongan, dia akan mati bersama dengan dosanya. Tergantung yang mana yang kita dengarkan, yang mana yang kita yakini. Kalau kita percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita akan bangkit. Bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari keberdosaan kita, bangkit dari kematian akibat dosa mati. Kalau Kristus telah bangkit dan kita meyakini hal itu, maka kita pun mulai bangkit. Kenapa aku di sini terus? Aku harus bangkit. Aku harus maju. Jangan berjalan di tempat. Berarti kalau kita percaya akan kebangkitan Yesus, ada pengaruh di dalam diri kita. Pengaruh kebangkitan itu ada di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar tahu, bukan. Tetapi ada pengaruhnya bahwa Yesus telah bangkit, dia mengalahkan kematian. Dia mengalahkan dosa. Kenapa dia mati? Memikul dosa. Kenapa dia bangkit? Dosanya telah dikalahkan. Kematian telah dikalahkan. Berarti orang yang menyambut Kristus yang mati dan bangkit, dia juga mengalahkan dosanya. Kita juga mengalahkan kematian. Kita berjalan bersama Tuhan dalam kebangkitan. Berarti kita bangkit. Bangkit daripada keterpurukan hidup kita, bangkit daripada ketidakpercayaan kita, bangkit daripada keputusasaan kita menghadapi kehidupan ini. Kan bisa banyak orang putus asa ya. Kayak gininya hidup, kayaknya lebih baik mati aja. Jadi ketika kita melihat Yesus mati bangkit, kan itu membangkitkan kita. Yesus sudah bangkit, ada kemenangan. Mengapa aku mau mati? Justru lewat kebangkitannya aku harus bangkit. Jangan putus asa. Ada di antara kita yang hampir putus asa? Belum putus asa. Hampir, ya. Belum mati, hampir. Kalau masih hampir, bisa bangkit. Kita bisa bangkit kembali dari rasa putus asa kita, dari tidak ada pengharapan kita, ya. Bangkit dari situ. Tuhan, hari ini aku mendengar ada kabar kebangkitan. Walaupun prajurit berjuang, imam berjuang, menutupi, membendung, tetapi kebenaran tetap kebenaran. Tak bisa dibendung oleh siapapun. Karena itu fakta. Namanya kebenaran, namanya Yesus memang benar-benar telah bangkit. Tak ada siapapun yang bisa menutupi itu. Tidak bisa ditutupi dengan kebohongan-kebohongan. Jadi kebenaran akan bangkit seperti terang. Maka banyak manusia sampai hari ini percaya kepada Yesus Kristus dan mendapatkan kebangkitan. Kebangkitan daripada ketidak ada pengharapannya. Bangkit dari tidak ada pengharapan kepada pengharapan yang kekal. Itu bangkit. Dulu hidup dalam keputusasaan. Dulu hidup dalam keletih lesuan. Hidup dalam kekhawatiran. Hidup di dalam keterpaksaan. Sebenarnya dia udah mau berakhir, tapi karena Tuhan belum panggil. Itu namanya hidup dalam keterpaksaan. Ya hiduplah terpaksa, namanya belum dipanggil. Jalannya aja lah, kan gitu ya. Namanya nggak dipanggil, sebenarnya aku sudah mau pulang, tapi karena belum dipanggil ya jalani aja lah. Itu namanya keterpaksaan. Jadi hari ini dengan melihat fakta bukti sejarah, Kristus benar-benar bangkit. Tidak bisa dibohongi. Kubur Yesus telah kosong. Maka lagu pujian kita tadi, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar
datar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kalau Yesus nggak hidup, nggak ada arti hidup. Kalau Yesus tidak hidup, tidak ada pengharapan. Kalau Yesus tidak hidup, tidak ada artinya kita beribadah. Tapi karena Dia hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ada pengharapan kekal. Karena Dia hidup, maka kita punya pengharapan akan bangkit bersama dengan Kristus. Jadi orang yang tahu pasti bahwa Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit, dia pun ikut bangkit. Walaupun tadi kita letih lesu, walaupun kita tadi sudah putus asa, melihat kebangkitan Yesus ini, kita ikut bangkit dan punya semangat. Tuhan, rupanya ada pengharapan melalui kebangkitan. Ada hari esok melalui kehidupanmu. Engkau hidup bukan mati, berarti masih ada hari esok. Itulah membuat kita bisa menjalani kehidupan bukan dalam keterpaksaan, bukan dalam kekhawatiran, tetapi bersama dengan Tuhan yang penuh harapan. Saudara yakin Tuhan bangkit dan hidup? Tuhan kita Yesus telah bangkit dan telah hidup. Saudara percaya? Aduh, lesu kali percayanya. Saudara akan diberkati melimpah, saudara percaya? Ya, kalau dibilang Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup, kok lesu menjawabnya? Disitulah harapan itu. Apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan, inilah jawabannya. Kalau Dia tidak hidup, semua harapan kita harapan palsu. Semua yang kita harapkan itu sia-sia. Tapi melalui kebangkitan, melalui Yesus yang hidup, disinilah ada harapan dan ada hari esok. Saudara yakin Yesus telah bangkit dan telah hidup? Percaya ya. Saudara percaya bahwa Dia akan berjalan bersama saudara? Kalau percaya, pulang bukan dengan khawatir, karena Tuhan hidup. Kalau Tuhan hidup berarti Dia ada di segala tempat. Kalau mati baru terbatas, Dia hanya di kuburan sana. Tapi Allah kita hidup. Dia hidup di dalam diri kita ketika kita percaya dan ketika kita terima Dia. Kalau Dia hidup di dalam hidup kita, berarti kita berjalan dengan Dia. Mengapa harus takut? Mengapa harus khawatir menghadapi kehidupan ini, menghadapi masa depan kita? Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berarti hidup saudara bisa berarti? Walaupun selama ini nggak berarti ya. Mungkin selama ini belum berarti, tetapi dengan kehidupan Yesus hidup kita berarti. Maka bagian kita, sambutlah kematian dan kebangkitannya itu. Itulah membuat hidup kita menjadi berarti. Kalau hidup nggak berarti memang lesu, letih lesu. Tapi orang yang hidupnya berarti, dia punya semangat. Saya melihat Ibu Joshua ini paling jauh dari tembung sana, tapi dia paling cepat sampai di tempat ini. Dia jam 8 udah sampai di sini. Jam 8 dari tembung, coba dari sana jam berapa itu? Jam 7. Bangunnya jam berapa? Saya hitung-hitung. Berarti cepat kali dia bangun. Anaknya 3 kecil-kecil, coba. Kalau dia nggak punya harapan, kan nggak ada semangatnya. Pasti dia paling terakhir datang, paling jauh, maklum juga gitu ya. Tapi dia pertama hadir. Yang sebelah mungkin yang terakhir gitu ya. Ibaratnya kalau ada lonceng gereja, dia tunggu lonceng dulu. Oh, udah bunyi lonceng, ayo kita pergi beribadah. Atau udah bunyi lonceng, mari mandi supaya bisa berangkat. Ini dari jauh saya salut. Saya salut sekali ya. Kenapa? Dia punya harapan.
Bahwa di dalam Tuhan, bersama Tuhan, persekutuan dengan Tuhan bisa dinikmati. Itu namanya teladan. Jadi orang yang hidup di dalam pengharapan itu memberi teladan. Kita semua mau menjadi teladan? Ya, mau semua menjadi teladan ya. Jadi nggak ada yang terlambat. Kenapa? Rasanya enak bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan itu rasanya nikmat. Makanya kalau kami ada sharing gitu yang nggak mau pulang. Kenapa? Nikmat. Enak sekali, maunya kurang lama. Ya maunya sini kita tidur ya gitu. Itu karena persekutuan. Itu memberi kenikmatan. Firman itu kebutuhan bagi jiwa setiap orang. Maka ketika firman disampaikan ada kesejukan, ada kesegaran. Tapi kalau cerita tentang dunia, ada kepusingan. Iya kan? Kalau cerita dunia stres kan? Tapi cerita firman sejuk. Maka semua orang membutuhkan kesejukan. Datanglah kepada sumbernya. Sumber yang memberi kesejukan itu adalah Yesus Kristus. Saya tahu kita semua ini hidup di dalam dunia dan memikirkan dunia. Sudah berapa tahun kita berlelah-lelah di dalam dunia? Adakah dunia memberi kesejukan bagi kita? Siapa yang mau cerita pengalamannya? Aku dunia ini yang memberi kesejukan padaku, silakan. Ada? Tidak ada. Tetapi sumber kesejukan itu Tuhan. Mengapa kita berlambat-lambat datang kepada sumbernya? Justru sumber kesejukan itu, sumber ketenangan, sumber kedamaian, sumber yang memberi gairah hidup adalah Kristus. Mengapa berlambat-lambat datang padanya? Harusnya kita kalau mau beribadah itu cepat-cepat. Di situ dapat kesejukan. Bertemu saudara-saudara kayaknya senang. Mendengar firman apalagi sejuk sekali hatiku. Kapan lagi ya sharing ya? Kan gitu. Apa lagi? Hari apa ya? Karena di situ memang sumbernya. Jangan datang ke tempat yang kering, yang akan mengeringkan. Tapi datanglah ke sumber air sejuk yang akan mengairi jiwa kita. Itulah Tuhan Yesus sendiri. Jangan kira uang tadilah kesejukan. Banyaknya orang sudah dapat uang kan? Sejukkah dia dengan uangnya? Tidak. Bukan karena kita nggak punya uang, maka kita kering. Yang punya uang pun kering. Kalau tidak datang kepada Kristus. Kristus inilah kesejukan, kenyamanan, ketenangan. Jadi kalau ini kacau, ketika pikiran kacau, datang kepada uang, bisa diteduhkan ya. Tenanglah kini jiwaku ketika ku pegang uang. Ada orang pegang uang dia, tadi kacau pikirannya lalu pegang uang, tenang? Tidak bisa. Gak bisa. Praktekkanlah nanti, gak bisa. Tetapi lagu itu benar. Tenanglah kini jiwaku, Tuhan memimpin langkahku. Jadi Tuhan yang hidup itu memimpin langkah kita, itu membuat tenang. Bukan uang. Uang itu bukan sumber bahagia. Tetapi Yesus itulah sumber bahagia dan sukacita. Percayakah saudara? Enggak ada jawabannya. Percayakah saudara Yesus sumber sukacita? Maukah datang pada sumbernya? Praktekkan. Ya, kalau mau datang praktekkan. Jangan hanya dengar. Dengar aja nggak ada ya, nggak ada rasa. Tapi kalau kita praktekkan baru berasa. Ketika datang kepada sumbernya, kita akan nikmati kesejukan bersama dengan Tuhan. Tapi ketika jauh dari sumbernya, ada kegelisahan di dalam hidup kita. Maka kebohongan-kebohongan tidak bisa menutupi kebenaran.
Kebenaran itu adalah kebenaran. Dia akan terus mengalir dan mengalir, tak bisa dihambat. Sama dengan air. Air itu kita bendung di sini, dia akan ke sini. Bendung di sini, dia akan ke sini. Kemana saja dia akan mengalir. Itu sifat air. Kebenaran pun demikian. Siapapun tidak bisa membendungnya, karena itu adalah kehidupan. Yesus hidup, maka tidak bisa dimatikan oleh kabar bohong. Kabar kebenaran tidak bisa dibendung oleh kebohongan-kebohongan manusia. Maka harus kita meyakini hal itu. Kalau kita meyakini, kita pasti datang kepadanya, hidup bersamanya, berjalan bersamanya, barulah kita bisa menikmati kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Walaupun imam-imam kepala, para prajurit berusaha untuk membendung kebenaran, menghambat berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, tapi kebenaran tidak bisa dibendung. Kebangkitan-Mu yang sudah nyata tidak bisa dimatikan oleh siapapun. Karena memang Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang bekerja di dalam dunia ini, termasuk di dalam hati setiap orang yang menaruh harapan kepadamu. Berkatilah kami, berkatilah setiap telinga yang mendengar, supaya jadi dalam hidup kami. Kami bukan hanya tahu, tetapi percaya. Ketika kami percaya dan datang kepadamu, kami akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Bangkit dari keterpurukan kami, bangkit dari tidak ada pengharapan, bangkit dari kekecewaan, tetapi kami hidup bersama Tuhan. Menjalani hari-hari kami dengan penuh pengharapan, karena ada hari esok yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang sudah menyatakan kebenaran ini bagi kami yang mendengar, supaya kami simpan di dalam hati kami dan menjadi iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.